Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, Allah masih mengizinkan kita bertemu kembali dalam pembelajaran online ilmu pengetahuan sosial kelas 7 SMP IT Bina Insani. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa persiapkan buku mandiri kalian, buku tulis kalian, serta alat tulis kalian. Santriwan dan santriwati kelas 7 SMP IT Bina Insani, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam memperoleh ilmu-ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Santriwan dan santriwati kelas 7 SMP IT Bina Insani, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang lembaga keluarga. Kemudian pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur manusia dalam memenuhi kehidupan, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita tahu sendirian, kebutuhan manusia itu sangat banyak, mulai dari sandang, papan, dan pangan, sehingga diperlukan suatu lembaga untuk mengatur manusia dalam pemenuhan kebutuhannya. Tujuan dari dibentuknya lembaga ekonomi adalah mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Kemudian, apa saja sih fungsi dari lembaga ekonomi? Fungsi lembaga ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Kedua, memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Yang ketiga, memberikan pedoman tentang cara pengupahan atau gaji. Yang keempat, memberikan pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Yang kelima, memberikan pedoman tentang harga jual beli barang. Yang keenam, memberi identitas diri bagi masyarakat. Kemudian fungsi yang terakhir adalah memberi pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja atau PHK. Itu tadi beberapa fungsi dari dibentuknya lembaga ekonomi. Kemudian kita akan mempelajari tentang jenis lembaga-lembaga ekonomi.
Yang pertama adalah badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberikan layanan kepada masyarakat. Coba buka buku mandiri kalian halaman 48. Kemudian badan usaha ini juga terdiri dari beberapa lembaga. Yang pertama yaitu koperasi. Kalian sudah pernah melihat koperasi belum? Kalau belum, insya Allah nanti di pondok juga ada koperasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seseorang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian landasan asas dan tujuan koperasi. Koperasi berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian berasas kekeluargaan. Tujuan dari dibentuknya koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional berdasarkan Pancasila. Jadi landasan dari koperasi ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian fungsi dan peran koperasi. Setelah mempelajari tujuan dari dibentuknya koperasi, kemudian kita akan belajar berbagai macam fungsi dan peranan koperasi. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat. Kemudian yang kedua, berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, memperkokoh ekonomi rakyat. Kemudian yang keempat, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Itu tadi fungsi dan peranan koperasi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Ada beberapa BUMN yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya Pertamina dan yang lain-lain. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang pendirian, pengawasan, pengurusan, dan pembubaran, yang dimaksud badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Kemudian tujuan utama dari pendirian BUMN adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian BUMN terdiri atas 3 macam. Yang pertama, persero atau perusahaan milik seseorang atau perusahaan perseorangan, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Ini tadi yang dimaksud dengan persero. Kemudian yang kedua yaitu perseroan terbuka, adalah persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu. Kemudian yang ketiga adalah perum atau perusahaan umum. Yang dimaksud dengan perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Selanjutnya adalah BUMS atau badan usaha milik swasta, adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. BUMS ini terbagi menjadi beberapa lembaga. Yang pertama, perusahaan perseorangan, adalah badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seorang pengusaha. Kemudian yang kedua, firma atau perusahaan persekutuan. Yang dimaksud dengan firma adalah perusahaan persekutuan antara 2 orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan perusahaan dan untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan. Nah, contoh dari firma ini misalnya ada seorang pengusaha A dan pengusaha B. Kemudian mereka bersepakat bersama untuk mendirikan suatu perusahaan. Kemudian perusahaan ini dijalankan oleh kedua orang tadi dan keuntungannya dibagi menjadi 2. Kemudian yang ketiga adalah persekutuan komanditer atau CV, adalah perusahaan persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Kemudian yang terakhir adalah perseroan terbatas atau PT, perusahaan persekutuan untuk menjalankan usaha dengan modal yang terdiri atas beberapa saham atau share. Kemudian PT ini terdiri atas 2 jenis. Yang pertama PT terbuka dan yang kedua PT tertutup. Kemudian lembaga ekonomi yang terakhir yaitu perusahaan. Perusahaan adalah unit pelaksana ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Alhamdulillah di Indonesia terdapat berbagai macam perusahaan gitu. Kemudian perusahaan ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang. Yang pertama yaitu bidang ekstraktif, adalah
perusahaan yang bergerak dalam bidang pemanfaatan kekayaan alam secara langsung. Contohnya seperti perusahaan pertambangan, perikanan, dan kehutanan. Kemudian yang kedua, bidang agraris. Bidang agraris ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan lapisan bumi paling atas untuk diambil manfaatnya. Contohnya seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan darat. Kemudian bidang ketiga yaitu bidang peternakan, adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pemeliharaan atau pengembangan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya perusahaan sapi perah maupun sapi potong. Kemudian bidang selanjutnya yaitu bidang industri. Bidang industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan, perakitan, perbaikan, dan penciptaan barang kebutuhan manusia dari bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya industri mobil, sepeda motor, dan yang lain-lain. Kemudian bidang perdagangan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pendistribusian dan transaksi barang-barang dari produsen ke konsumen. Contohnya perdagangan alat-alat kebutuhan rumah tangga dan elektronik. Kemudian yang terakhir, bidang jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyajian sarana produksi yang bukan berbentuk benda melainkan bentuk jasa. Nah, contohnya misalnya jasa servis komputer, kemudian jasa servis AC, dan yang lain-lain. Santriwan dan santriwati kelas 7 SMPIT Bina Insani, demikian yang dapat Ustadz sampaikan pada pembelajaran pagi hari ini. Semoga dapat bertemu kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.